Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini bertemu dengan Ibu kembali pada pelajaran fikih dengan materi ketentuan qiraat dalam Islam. Tujuan mempelajari materi ini adalah: 1. Setelah membahas materi ini, siswa dapat menjelaskan pengertian qiraat. Yang kedua, siswa dapat menjelaskan hukum qiraat. Yang ketiga, siswa dapat menjelaskan rukun qiraat. Yang keempat, siswa dapat menjelaskan bentuk qiraat. Yang kelima, siswa dapat menjelaskan macam-macam qiraat. Yang keenam, siswa dapat mengambil manfaat qiraat dalam kehidupan sehari-hari dan mempraktekkannya. Kita lihat tujuan pembelajaran yang pertama, pengertian qiraat. Secara bahasa, kata qiraat artinya meminjam atau memotong. Menurut istilah adalah pemberian modal dari seseorang kepada orang lain untuk diniagakan dan keuntungan yang dihasilkan dibagi sesuai kesepakatan di waktu akad. Ini pengertian qiraat, bahwa secara bahasa qiraat berarti meminjam atau memotong. Secara istilah, pemberian modal dari seseorang kepada orang lain untuk diniagakan dan keuntungan yang dihasilkan dibagi sesuai kesepakatan sewaktu akad. Kita masuk kepada hukum qiraat. Di dalam Islam, hukum qiraat adalah mubah atau boleh, bahkan dianjurkan dalam agama Islam karena terdapat unsur tolong menolong. Hukum qiraat mubah bahkan dianjurkan dalam agama Islam karena terdapat unsur tolong menolong. Kemudian rukun qiraat. Rukun qiraat itu ada 4. Untuk terlaksananya qiraat harus memenuhi 4 rukun. 1. Pemilik modal dan penerima modal. Pemilik dan penerima modal ini punya syarat. Syaratnya dewasa. Dewasa 1 rukun qiraat. Untuk terlaksananya qiraat, dia harus memiliki 4 syarat. Syarat yang pertama ada pemilik dan penerima modal. Keduanya mempunyai syarat sama-sama dewasa, sehat akal, dan sama-sama rela untuk melakukan penanaman modal. Yang kedua, modal. Syaratnya harus diketahui dengan jelas jumlahnya, baik oleh pemilik modal maupun oleh penerima modal. Yang ketiga, pekerjaan. Syaratnya 1. Jenis pekerjaannya ditentukan sendiri oleh penerima modal sesuai dengan bakat dan kemampuannya. Yang kedua, pemilik modal perlu mengetahui jenis pekerjaan tersebut. Ini tujuannya untuk menghindari manipulasi, penipuan terhadap modal yang sudah dipinjamkan. Yang keempat, rukun qiraat yang keempat, keuntungan. Syaratnya adalah sebagai berikut. Besar dan kecilnya bagian keuntungan hendaknya dibicarakan saat mengadakan perjanjian. Misalnya, pemilik modal memperoleh 40%. Sementara penerima modal memperoleh 60% sesuai kesepakatan. Terserah. Rukun qiraat. Untuk terlaksananya qiraat harus memenuhi 4 rukun. 1. Pemilik dan penerima modal dengan syarat dewasa, sehat akal, dan sama-sama rela. Yang kedua, modal. Syaratnya harus diketahui secara jelas jumlahnya, baik oleh pemilik modal ataupun penerima modal. Yang ketiga, pekerjaan. Syaratnya jenis pekerjaan ditentukan sendiri oleh penerima modal sesuai dengan bakat dan kemampuannya. Yang kedua, pemilik modal perlu mengetahui jenis pekerjaan tersebut. Kemudian rukun qiraat yang keempat, keuntungan. Keuntungan yang didapat setelah menjalankan usaha. Syaratnya adalah besar dan kecilnya bahagian keuntungan hendaknya dibicarakan
saat mengadakan perjanjian. Misalnya pemilik modal memperoleh 40%, sementara penerima modal memperoleh 60%. Ini semua untuk menghindari kesalahpahaman ketika selesai kirad, ketika usaha sudah selesai dijalankan. Sekarang kita mengenal bentuk-bentuk kirad. Di dalam Islam, dalam kehidupan sehari-hari kita mengenal dua bentuk kirad. Pertama, ada usaha sederhana, yaitu kirad yang dilakukan oleh perorangan. Seperti pemilik modal memberikan modal kepada orang lain untuk diniagakan. Bentuknya sederhana, dari pribadi ke pribadi. Yang kedua, usaha modern. Agak maju sedikit, seperti penanaman modal usaha, penanaman saham pada perusahaan, bank muamalah atau koperasi. Ini bentuk-bentuk kirad. Sekarang macam-macam kirad. Kita mengenal macam-macam kirad itu KPR. Artinya kredit pemilikan rumah. KPR ini bertujuan untuk membantu masyarakat yang belum memiliki rumah. Yang kedua, KUK, kredit usaha kecil. Kredit ini hanya melayani masyarakat yang sudah mampu, sehingga lebih bersifat pengembangan usaha yang ada. Jadi dapat disimpulkan bahwa di dalam Islam kita boleh meminjamkan modal kepada orang-orang yang membutuhkan modal. Orang yang hanya punya keterampilan tapi tidak punya modal dapat mengajukan pinjaman baik kepada perorangan maupun kepada badan. Namanya dalam agama disebut dengan kirad. Diizinkan dalam agama atau mubah. Dalam bentuk perorangan, kirad dalam usaha sederhana, atau kepada badan yang berbadan hukum, kirad dalam bentuk yang sudah modern atau maju. Ada bisa jadi menjadi KPR, kredit pemilikan rumah, membantu orang yang belum memiliki rumah, atau kredit usaha kecil. Ini macam-macamnya kirad. Kredit usaha kecil membantu masyarakat yang sudah punya usaha ingin pengembangan lebih lanjut. Maka Islam memberikan kesempatan untuk meningkatkan taraf perekonomian. Nah, itu materi kita hari ini. Bagi anak-anak ibu yang punya masalah, kurang paham, silakan kita diskusikan. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.